Kalian pernah tidak membayangkan bagaimana rasanya mengajar di depan kelas? Kedengarannya sederhana, bukan? Tapi ketika kita benar-benar melakukan hal tersebut, ternyata tidak sesederhana itu, tidak semudah yang kita pikirkan. Tidak semua orang siap berdiri di depan kelas, berdiri, dan mengajar. Butuh latihan mental dan kesiapan yang matang, dan disinilah semua proses itu dimulai. Hai, aku Rani, mahasiswa pendidikan matematika semester 6. Yuk belajar tentang micro-teaching. Di dunia perkuliahan, khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, proses itu dimulai melalui sebuah latihan yang dikenal dengan sebutan micro-teaching. Micro-teaching merupakan latihan mengajar dalam skala kecil. Kenapa disebut skala kecil? Karena waktunya singkat, materinya terbatas, dan biasanya yang berperan sebagai siswa tersendiri adalah kelas tersendiri. Walaupun dilakukan dalam lingkup skala kecil, latihan ini memiliki peran yang sangat besar dalam apa? Dalam membentuk kemampuan seorang calon guru. Misalnya, seorang mahasiswa diminta mengajar selama kurang lebih 15 menit tentang suatu materi. Ia harus membuka pembelajaran dengan baik, menjelaskan materi secara jelas, memberikan contoh, mungkin bisa mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa, lalu menutup pembelajaran dengan rapi. Setelah itu, dosen dan teman-teman kelas akan memberikan evaluasi. Dari proses sederhana itu, sebenarnya ada banyak hal yang dapat kita pelajari. Pertama, mahasiswa belajar mengatasi bagaimana rasanya gugup. Berdiri di depan kelas memang tidak mudah. Terkadang suara menjadi pelan, sangat pelan, tangan terasa dingin, atau pikiran tiba-tiba kosong. Namun dengan latihan yang berulang, rasa percaya diri akan tumbuh sedikit demi sedikit. Micro-teaching, melatih keterampilan. Melatih keterampilan dasar mengajar. Mengajar bukan hanya tentang menguasai, bukan tentang menguasai materi, tetapi juga tentang bagaimana kita menyampaikannya. Bagaimana cara kita berbicara dengan jelas, bagaimana kita mengatur waktu, bagaimana cara kita mengatur intonasi berbicara, bagaimana kita menciptakan suasana kelas yang kondusif, dan bagaimana caranya membuat siswa terlibat dalam pembelajaran secara aktif. Ketiga, mahasiswa itu belajar menerima kritik dan melakukan perbaikan. Mungkin ada masukan bahwa penjelasan terlalu cepat ataupun kurang interaktif, kurang menarik, atau penutupan belum maksimal. Semua itu menjadi bahan evaluasi untuk penampilan berikutnya agar lebih baik untuk kedepannya. Selain itu, micro-teaching juga menjadi jembatan antara teori dan praktik. Selama perkuliahan, mahasiswa mempelajari berbagai metode, strategi pembelajaran. Namun, latihan inilah teori tersebut benar-benar diterapkan dari pengalaman itu. Mahasiswa mulai memahami bahwa mengajar membutuhkan persiapan yang matang, benar-benar matang, dan keterampilan yang terus diasah agar lebih baik untuk kedepannya. Karena itu, micro-teaching bukan sekedar mata kuliah untuk mendapatkan nilai. Ini adalah proses pembentukan diri. Disinilah calon guru belajar mengenali kelebihan, mengenali kekurangan, mengenali dirinya sendiri sebelum benar-benar kita terjun ke sekolah yang sesungguhnya. Sebagai penutup, kita bisa menyadari bahwa latihan mengajar di sekitar kampus bukan hanya kewajiban akademik. Ini adalah ruang untuk belajar, mencoba, bahkan melakukan kesalahan. Lalu, kita memperbaikinya. Rasa gugup itu wajar. Melakukan kesalahan juga wajar. Justru, dari situlah proses belajar yang sebenarnya terjadi. Jika dijalani dengan serius, latihan ini akan membantu kita tumbuh menjadi seorang calon guru yang lebih siap, lebih percaya diri, dan lebih profesional tentunya. Karena pada akhirnya, seorang guru yang baik bukan yang langsung sempurna, tetapi yang mau terus belajar dan berkembang. Dan mungkin dari latihan kecil di ruang kelas tersebut,
merupakan langkah besar kita sebagai calon pendidik dimulai. Terima kasih, sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Bye!